Kesenian Bali beragam jenisnya, salah satunya tari topeng. Belakangan ini, seni petopengan makin berkembang dan lestari. Kesenian topeng umumnya dipentaskan berkaitan dengan pelaksanaan ritual keagamaan Hindu, sehingga disebut topeng wali. Di sisi lain berkembang topeng bondres yang memunculkan sisi hiburannya, namun tetap ada muatan edukasi atau tuntunannya. Kepangusan seseorang menari topeng tentu tak lepas dari upaya untuk terus berproses melalui belajar terus-menerus. Berbicara kesenian topeng, ingatan penonton akan tertuju pada salah seorang penari yang anggota Sketopeng Inovatif STI, yakni Iketut Gede Narmada SSN MSN. Ia bersama Ide Bagus Ketut Indra Darmawan alias Agung Asep dan kawan-kawan ikut membidani kelahiran Sketopeng ini. Di STI, Narmada memerankan tokoh Kak Gaul. Pemirsa, seperti apa perjalanan kesenimanan Ketut Gede Narmada? Kenapa ia diberi sebutan Kak Gaul? Berikut penuturannya dalam Taksu Bali TV. Pria kelahiran Badung 16 Juli 1976 ini merupakan seniman berbakat. Darah seni menurun dari leluhurnya. Kakek dan ayahnya Iwan Lenes seorang penabuh gamelan. Bakat seni Ketut Gede Narmada sudah muncul sejak kecil. Ia suka mekendang. Mengetahui Narmada berbakat di bidang seni, ayahnya mendorongnya untuk belajar seni secara akademik. SMKI adalah sekolah yang dipilih untuk mendalami seni tari. Saat menjadi siswa SMKI, Narmada sering terlibat dalam pementasan sendera tari dalam rangka pesta kesenian Bali. Awalnya ia memerankan prajurit, belakangan sempat memerankan tokoh antagonis. Ia tertarik memerankan tokoh antagonis karena ada tantangan tersendiri. Dalam dunia seni, Narmada terinspirasi dari sejumlah seniman kenamaan. Menariknya, tokoh-tokoh yang diidolakan tersebut akhirnya pernah pentas sepanggung dengan Narmada. Sempat mandek 2 tahun setelah lulus SMKI, Narmada kemudian melanjutkan pendidikan seni di ISI Denpasar untuk merealisasikan cita-citanya menjadi seorang seniman. Menggeluti seni memang pilihan Narmada, maka ketika lulus sekolah seni, ia aktif berkesenian. Bahkan cukup lama menjadi pembina kesenian di Kabupaten Badung dalam rangka Pesta Kesenian Bali. Kesempatan pentas seni pun tak disia-siakan, baik di tingkat lokal Bali maupun di tingkat nasional. Bahkan Narmada tercatat sempat pentas di Cina. Atas pengabdiannya dalam mengembangkan dan melestarikan seni budaya Bali di Kabupaten Badung, Narmada, ayah dari Nadina Narmaini ini, diberikan penghargaan seni kerti budaya di bidang seni tari oleh Bupati Badung pada 16 November 2014. Berbicara tentang seni, mungkin kalau nak Bali ngeroskan ada garis keturunan. Kebetulan bapak juga seorang pengrawit. Katanya dulu yang Sanenu Madi, kan enten nak Bali nih katakan ini Nenu Madi, kebetulan nenek tiang itu katanya tukang kena. Akhirnya nurun. Akhirnya dari kecil yang sudah sangat senang sekali dengan yang berhubungan dengan seni tradisi Bali. Salah satunya kenang dulu karena dilihat mungkin ada bakat, diarahkanlah sekolahnya ke SMKI. Karena Tiang masih ingat dulu waktu SD kan disuruh menulis cita-cita. Tiang tidak pernah terlintas di pikiran cita-cita jadi dokter, jadi TNI, tidak ada. Jadi seniman pokoknya kan. Tamat SD saya ingin melanjutkan ke SMP sini, tamat SMP saya ingin melanjutkan ke dulu kan Kokar, habis di Kokar saya ingin melanjutkan ke ASDI. Akhirnya semua ini bisa terlewati, dibawalah Tiang kebetulan sama bapak. Tapi zaman itu disuruh memilih kerawitan karena Tiang demen menggambar lumun kan. Akhirnya karena ada topeng di rumah, ketika datang nih disuruh nanti kalau kamu milih kerawitan, siapa yang melanjutkan topeng ini di Kintan? Oh, warisan. Dan topeng di rumah nih. Sirolan nih kan.
melakoni. Bapak juga senang kan dan ipah kan senang. Akhirnya dia tidak memikir panjang lebar, dia mau pilih jurusan tari. Padahal dia bisa ngigal. Cuman tahu agam kanan, agam kiri. Akhirnya pernah suatu ketika nih, yang diinjak kakinya Niki, diinjak sama senior. Kamu nggak bisa nari sekolah sini digituin. Nah, udah mereka bojengah dia. Mungkin carane saya harus bisa nari. Kan. Akhirnya dengan semangat belajar mau main kan dengan teman-teman Batuang. Akhirnya bisalah nari baris. Pertama ngayah di rumah, kan kaget nah. Bisa ngigal, bidan bisa ngigal gitu. Dari sanalah lahirlah keinginan yang bahwa dunia seni ini menari ini sangat memberikan terapi bagi tiang. Akhirnya tamat SMA, break 2 tahun maunya kerja. Akhirnya kerja dan akhirnya lanjutlah ke Isi Denpasar. Tamat di Isi Denpasar lebih banyak lagi yang mendapat ada teman tentang seni dan seni ada penambahan baru seni teater tradisional khususnya topeng ada harjo. Akhirnya ternyata lebih seru lah. Akhirnya dari sana yang mulai menggali tentang lebih mendalami lah. Kalau tari ini kan kesulitan sudah sangat jelas sulit karena berhubungannya dengan otot. Karena setiap orang itu kan memiliki karakter atau otot yang berbeda kan dan kalau dunia tari ini menurut yang niki tari ini harus dilatih. Kita tidak bisa hanya berbicara mengomongkan bahwa agam kanan, agam kiri, belas kanan, belas kiri tanpa dipraktekkan itu tidak akan menghasilkan. Makanya di dalam dunia tari ini kan sering ada dua niki antara bawaan karakter dan pangus dan tidak pangusnya. Biarpun kita pintar menari, kalau tidak pangus, jadi kan orang penonton itu tidak mau terpikat dan kita tidak membius lah gitu modelnya dalam penampilan. Makanya harus pangus dulu. Mungkin pangus ini mungkin dikaitkan bagaimana ketika seorang seniman itu memiliki taksu, karena dia pangus membawakannya kan. Di Kokar awalnya dulu nih pertama prajurit karena kelas 1 kan mungkin zaman Niko masih tinggal kalau senior baru udah dikasih peran-perannya prajurit, habis Niko baru meningkat menjadi patih, setelah patih baru memerankan tokoh. Tiang ten tokoh bagus, mungkin jenang dan bagus mungkin. Tiang tokohnya nih serem, antagonis, Niko peran yang dari awal kebetulan yang sangat menyukai sekali peran-peran antagonis gitu. Karena menurut yang Neko lebih liar kita ingin membawakan karakternya Neko. Rawana sudah sering hotel lumun. Dados kalau luar daerah SMA baru sampai di Jakarta, di Jogja dan tapi akhirnya pernah lah ke Doronegoro. Dan saya pernah di Cina 3 bulan. Itu waktu pun tamat nih. Pas tamat nih beberapa kali yang sudah itu misi kesenian kita bawa di sana ngerinek yang lagi nari lagi ngerinek kan. Itu mewakili asosiasi dan yang secara pribadi di sana kan ada orang membuat apartemen gaya Bali dan dia ingin menampilkan Bali sesungguhnya di Cina. Akhirnya kita lah ke sana sebagai orang di sana melihat kita aja dia sudah unik, jangan kita nggak usah nari, karena kulit kita kan beda, kita aja yang hitam satu, yang lainnya putih-putih kan. Yang menarik yang kuliah di sini yang jelas satu saya banyak mendapatkan ilmu yang terkait dengan penciptaan. Kalau kita di SMA dulu kan masih dalam proses pencarian sebuah karakter. Senangnya tari apa, senang cari kan dan masih proses belajar menari. Setelah di sana lagi kita digodok digali proses mencipta. Akhirnya kita tahu bahwa dari sanalah saya tahu bahwa tari itu bisa dihitung. Cuman kita nggak bisa hitung lebih sampai 8 di sini.
Kalau yang menginspirasi banyak sebenarnya Pak. Kalau di Bali, yang pertama kali mengenal Bapak Ampung, almarhum udah bagus sekarang. Itu semua inspirasi yang nikah. Dulu Pak Sujeno lagi guru dia yang menginspirasi, karena beliau nikah membawakan peran atau karakternya nikah. Mungkin zaman nikah pertama mungkin ya, dan sering jadi membawakannya seolah-olah Duryodhana ini seperti bagus sekarang aslinya kan, dan Bima tuh Sujeno kan, dan akhirnya itulah yang menjadi motivasi yang di dunia tari, mungkin caranya Bang bisa seperti beliau. Sebelum menjadi personel STI, Narmada sesungguhnya telah sering pentas topeng melalui Seketopeng 7-Eleven Denpasar. Selain sebagai penari dan pembina seni, Narmada juga menjadi guru seni budaya di sejumlah sekolah. Di sela-sela habis mengajar, Narmada sering berkumpul di Apple Studio bersama Ide Bagus Ketut Indra Darmawan yang juga teman sekolahnya. Kemudian muncul ide membangun SKE yang kemudian lahir Seketopeng Inovatif alias STI. Di Seketopeng ini, Narmada memerankan tokoh Kak Gaul. Ia sangat mengidolakan karakter peka karena orang yang sudah sepuh umumnya kembali seperti anak kecil, yakni polos, jujur, lugu, dan apa adanya. Menghidupkan karakter ini dia tunjukkan dalam dunia panggung. Setelah tamat 2 tahun yang nganggur, tamat ke Nopeng Igal Kapal, udah ke hotel. Akhirnya ada tawaran dari teman, mau nggak mengajar napi seni budaya. Akhirnya dia ngerasa, oh ini ilmu tiang nih kan, dan pikir akhirnya dia waktu itu masih dapat panjang. Akhirnya dia mau kusungan kita ke sekolah karena pengen jadi seniman tuh. Sekarang jadi guru, sampai yang tidak dikenal sama kepala sekolah dibilang dagang buku, padahal dia hari pertama ngajar nih. Dia tawarkan, Pak ada yang rambut panjang, nah ikut dia aja teman gitu. Akhirnya dia foto mengajarlah yang sampai 11 tahun seni budaya. Dulu di SMKTI namanya, di Mengui 1, di SMK Pembangunan Denpasar, sama SMA Negeri 2 Kuto di Marang. Tiap hari ngajar tuh Pak. Sebelum bergabung di STI sudah banyak yang punya dulu grup di Denpasar namanya 7-Eleven. Kita punya komunitas grup topeng yang bisa namanya 7-Eleven nih, kok kadang-kadang ber-7 nari, kadang-kadang 11 orang nari. Dan kita konsep ngayah Pak, keliling kita ngayah sampai pura mana gitu. Pokoknya kita yang mengajukan diri, mendaftarkan diri, yang penting kita dapat nari ngayah. Sering ikut ya teman-teman SMA dulu. Pertama kali kan ketemunya Gus Menir Gung Asep itu kan teman SMA. Akhirnya ketika datang ke sini ngobrolin tentang katanya mau buat calon narang. Akhirnya dari sanalah dia yang lagi ingin, yuk Gus kita nari lagi Gus. Gusnya kan lama break juga narinya. Akhirnya ketemulah lagi sama teman-teman lama. Nggak sedang Gus Indranya. Kan yang bertahan kan 2 nih kok, yang sering lagi aneh. Kita sudah kalau di gaya di band itu udah ganti formasi. Dulu kita 4 orang cowok-cowok. Ada Ngurah Janur, Anung, ya sama almarhum Gusti Ngurah Spartamo lagi satu. Ya, itu dulu awalnya. Perjalanannya panjang gitu. Adanya STI nih ke awalnya kita kan kumpul-kumpul nih ke dari awal yang cerita nih ya. Kita kumpul di Apple Studio namanya, di duanya Haji Apal. Gus Indra kebetulan Gung Asep di sana sebagai genternya, editornya. Beliau yang menggerakkan studionya nih ke. Akhirnya karena kita semua yang guru, almarhum juga guru. Jadi jam-jam siang nih kita kan sudah pada pulang. Akhirnya kita kumpul di sana di studio, kumpul lah tiang. Akhirnya telepon Janur datang lagi, kita ngobrol di sana. Akhirnya muncullah sebuah ide, kenapa kita ngobrol ini hanya sebatas gini aja. Yuk kita buat sesuatu gitu. Akhirnya kita ngobrol, dan serunya lagi nama STI itu kan
siapa yang tidak datang pasti mewalek nih ke STI itu suami rekut istri awalnya dulu kan. Dan akhirnya suatu ketika kita diundang main di Negaro, kolaborasi kita dibuatkan panggung di sana, kolaborasi tentang wayang, Aji Muras Patamo yang wayang, kita yang topeng, ada komunikasi di sana topeng dan wayangnya, disuruh dibuatlah banner kan. Apa nama grup ini? Akhirnya STI, Sekot Topeng Inguh dulu. Akhirnya Sekot Topeng Inguh kita pasang banner, dilihatlah oleh tuajinya. Bestu, siapa punya grup topeng ini? Dia tuh siapa nampi tuh? Nyak kelinguh-inguh udah dipergino kan. Oh langsung turun digantilah. Apa deh aku? Setiap orang nanya, "Sekot napi nih STI Bu?" "Apa STI?" "Nggih STI pokoknya kan." Kita tidak berani menyebutkan apa nih cocok kan. Yang ngai sangyang taksu iswaro peseramnya. Akhirnya muncullah inovatif kan gitu, yang sama Gusnya sering ngobrol, dia kan berdua aja dulu. Akhirnya inovatif. Terus mode dah yang sama Gus, apa nih inovatif prago ini? Kano gitu, membela diri lah. Yang penting inovatif. Akhirnya suatu ketika disuruhlah nari Blon Carangsari ini kok di gudang topengnya. Disuruh perpisahan KKN Undiknas. Akhirnya kita bawa ini ke, dan telepon dia malam, Gus kita pakai bonres saja lah besok. Oh baningan Gusnya, bani dang seng, yang penting kan kita nak bingung apa dibilang merusak pakem lah nanti. Akhirnya tampil Janur tetap pakai pakaian topeng. Makanya dia pernah jengkel, masa saya pakai pakaian topeng kamu pakai inovatif gini. Akhirnya dari sanalah muncul inovatif itu, kita biar sesuai dengan nama, kita keluarlah dari pakem kostum topeng itu sendiri. Karena kalau topeng kan itu tidak bisa mengakim bahwa itu tradisi, itu kan tidak bisa. Karena dulu sebelumnya juga pernah ada karya-karya seperti itu. Makanya kita memberanikan dirilah memakai kostum bondres itu, memadukan dengan topengnya. Cara air mengalir nih Kak. Air mengalir, airnya kita sebenarnya semua itu tidak ada terprediksi. Kita dulu tiang topeng sama Gusnya kan yang ngetop sebenarnya Gusnya dulu niko bukan Gung Asep, Negara dulu. Dia membawakan topeng Negara. Tiang membawa bondres serangan dulu, cungih kan. Itulah sering diundang niko kita berempat. Ada Janur, Patamo, Gus Indra, Gung Asep, tiang. Peran itulah yang kita bawakan sering. Belum ada Kak Gaul Gung Asep, belum ada. Kin kade nunduk nih kok kan. Ketika kita menggrup STI, akhirnya muncullah Gung Asep kan, dan tiang akhirnya muncul Kak nih belum punya nama kan, dan dia nggak punya nama dulu. Akhirnya udah Ono ikut belum, akhirnya dibuatkan nama oleh Gusnya. Kalau dia narnyin benar gitu kan. Dan ada akhirnya ocalahnya itu kan, dan kita Kak Gaul yang ngomong kan, Gaul kan bahasa kebetulan kan penampilnya dibilang Gaul aja saat nari kan. Akhirnya jadikanlah nama langsung Niko Kak Gaul. Gaul dengan karakter topeng peka, dan munculnya Niko juga tidak sengaja. Kalau berbicara Kak Gaul Niko, topeng tua Niko, dia sangat mengidolakan sekali karakter tua dan awalnya Pak. Makanya dia punya topeng tua sampai 4. Topeng bondres tua itu dia punya 3, karena saya sangat mengidolakan. Karena saya melihat karakter nak tua niko, nak ningsi niko sudah kayak anak-anak. Satu, tidak ada bohong lagi, udah kejujuran di sana, kepolosan, kejujuran, dan lugunya. Kadang-kadang sekali-sekali sigur lah. Itu yang senang melihat, karena ketika saya melihat nak tua pasti saya ngamati. Oh ini gaya yo, oh ini munyin ya, ini sebang deh. Narmada berharap generasi penerus tetap semangat melestarikan seni budaya Bali. Ia berharap generasi muda yang menekuni dunia seni, khususnya dalam seni petopengan, agar selalu belajar dan jangan malu bertanya.
Dengan sering belajar dan menjiwai peran yang dibawakan, kepangusan dalam menarikan topeng akan muncul dengan sendirinya. Menurut yang seorang seniman itu kuncinya satu itu adalah jujur dengan kemampuan, dan jago jangan lupa nasico. Selain juga bakat, dengan bakat, kemampuan, tanpa diasah kita tidak akan mampu membawakan peran itu dengan baik. Tanpa kita banyak mencari ilustrasi yang lain, kita tidak akan mampu membawakan peran itu dengan baik. Dilatih, tapi kuncinya nih jujur dalam hati pun apa. Mungkin ampura kan banyak, mungkin karena pasarnya kita tidak bisa menghakimi bahwa ini salah, tidak ada salah benar. Sing bisa enggak kini aku bisa enggak salah bisa. Akhirnya apa yang terjadi kan ke tokohnya kan itu tidak pas jadinya. Apa yang kita ingin bawakan dilakukan itu dengan continue dan belajar. Suatu saat juga pasti akan ketemu dengan karakter dan hasilnya. Menurut yang kita satu nih seperti yang tadi nih jujur, yang kedua nih jangan lupa belajar dan jangan malu bertanya. Banyak nonton. Harapan yang makin kan di dunia topeng khususnya sudah mengalami sebuah perkembangan sangat luar biasa. Salah satunya banyaknya lomba-lomba topeng. Kebetulan kan yang sering menjuri di topeng keras nih, yang melihat sudah banyak sekali sekarang mengalami perkembangan. Dulu kan anak muda sing banggal topeng, tinggal topeng lu cenik kan. Sekarang sudah mulai berkembang. Tapi kalau mencari kepangus juga kan perlu proses. Yang yakin kalau itu tetap dilakukan dengan baik, itu pasti prosesnya akan ketemu, apalagi hasilnya itu pasti ketemu. Karena Iragon itu kan ngidupin barang mati, kayu juga hidupin tanpa jiwa, tanpa rasa, itu tidak akan kelihatan hidup kan. Dan yang rawasna tua dumun pangkanti ngigal itu sing merasa metapel gitu, karena kita sudah menyatu dengan. Apalagi sekarang pergi mangkin generasi muda nih sarana punya kan setiap hari bisa dihayat nih dilihat gitu. Sekali tiang dumun setiap ngigal nyileh rabon. Makanya pernah kejadian unik yang tidak membawa tapal, mau mikirin pesu, ada buka katung dan ada tapal. Karena minjam ternyata katung kosong kat abah mereka kan, dan akhirnya paling nih nyileh milah. Coba timpa alam mengantam Banten niki dan ditonton oleh senior kita Pak Persib, Mangku Persib amatlah adi nih kau. Ketika dibuka mangkun topeng kesiap nih dan misi tapal karena salah ambil katung. Akhirnya dari sana kan kita belajar bahwa prepare nih penting gitu. Ampunnya nampah dan sebagainya kadang intinya. Makanya harapan yang kepada generasi sekarang belajar topeng selain belajar gerak, tari, igal, belajar untuk mendalami penghayatan daripada peran topeng itu sendiri. Yang cara raos nak bidang pang bisa masalah. Yang igal kan subuh gerak nih kebong igal. Ini pang bisa masalah nyolahan. Berarti itu sudah mengarah ke rasa. Kiprahnya di bidang seni mendapat dukungan penuh dari sang istri Nikade Heni Diatmika. Ia bangga terhadap suaminya yang telah gigih berkiprah di bidang seni. Ia berharap Narmada selalu mampu menghibur masyarakat dan melestarikan seni budaya Bali. Saya sangat mendukung sekali beliau sebagai melestarikan kesenimanannya, dan saya sangat bangga terhadap beliau
karena masih tetap melestarikan budaya dan seni Bali. Saya mempunyai harapan beliau tetap bisa eksis sebagai seniman, khususnya seniman tari, dan selalu menjadi inspirasi kepada generasi muda dalam mempertahankan seni dan budaya Bali. Harapan senada disampaikan Komang Surya Adi, salah satu murid Narmada. Lelaki asal Tegalalang Gianyar ini berharap Narmada tetap berkiprah dalam seni dan menginspirasi. Ia mengaku tertarik belajar seni petopengan dari Narmada karena yang bersangkutan dinilai sebagai sosok yang murah ilmu dan bersahaja. Dia sudah berguru hampir selama 2 tahun Riki. Dan kenapa dia memilih cari guru nih ke sarang beliau gitu. Karena memang dari tiang lihat pertama kali sih di pementasan STI Bali, beliau yang memerankan Kak Gaul di sana. Jadi tiang memberanikan diri untuk berguru sama beliau. Pertamanya memang rasa deg-degan itu ada. Pertama kali ke rumah beliau, sampai ya belum diapa-apain sudah keluar keringat gitu. Terus tiang itu pertamanya tiang ingin belajar untuk pakem topeng keras, dan beliau juga sangat ramah sekali berbagi dengan ilmu. Banyak sekali wejangan-wejangan yang dikasih sama tiang. Jadi tiang merasa nyaman lah di sini menjadi seorang murid beliau. Karena satu juga tiang belum berbekal ilmu dari rumah, dan tiang hanya belum dikatakan bisa, tapi hanya berani untuk mengambil khususnya di topeng keras. Berguru juga tentang filsafat, tentang sastra Bali. Sekarang beliau tadi tokoh Penasar Wijil, dan pada khususnya Wijil. Beliau sangat ramah sekali dengan ilmu, suka berbagi, apalagi kalau dia selaku generasi muda yang belum tahu apa-apa, tapi beliau ingin sekali mengembangkan ilmu, membagikan ilmu kepada tiang sangat bangga sekali. Tambah tengah wenang lajur bolak-balik manu mati. Pemirsa, demikianlah perjalanan kesenimanan Ketut Gede Narmada. Semoga kiprahnya dalam bidang seni selalu menginspirasi. Oh, semampu benar. Yang lete raos geningnya. Tamat dengan wenang lajur ulian belok terus lagi hidup lagi kemercau padok karena cang bengolen cek. Perajin lagi we. Yang itu jenis itu macam malajah. Bocil ngelih, bocil kelih marau nanti hitungan tunangan itu. Suka duka larau pati itu nak sengidang masa. Dekah kan sing mulai beng duka. Nyen kepaiban. Yang ada ilmuwan mengatakan tuh perubahan pikiran agak setiap hari itu adalah sebanyak 60.000 kali perubahan. Yang ada cara di filsafat Cina dikatakan kau sehu bau talun se. Apa kalian ada sangat. Yang penting apa aja kedek terus. Ini paling dopen latih. Betul mau ini jadi pelajin rago sebagai generasi muda. Pelajin Ken harus rago nawang, tatu susilau upacara. Tahu pelajin untuk pesan semangat hidupkan kembali tradisi Bali. Jangan sampai mengutang. Boleh mendung untuk. Oh,